Teman sahabat, kita jumpa lagi dalam berbagi kasih. Kita lanjutkan dalam pergumulan doa jarak dekat dengan seorang wanita remaja. Sejak kecil ia dirasuk oleh siluman, dan sampai di SMA masih saja ia mengalami hal-hal yang aneh dalam hidupnya dan kadang sering mengalami kesurupan. Ketika melakukan doa bersama anak terkasih, sebut saja Mawar, dia mengalami kesurupan yang dahsyat. Dan setelah diinterogasi, ternyata roh yang mempengaruhi dalam tubuhnya adalah siluman kelelawar. Siluman kelelawar ini dari Maluku Tenggara Barat, Saum Laki atau MTB. Anak ini sejak kecil ia dirasuk oleh siluman kelelawar. Ini ternyata dari garis keturunannya bahwa siluman ini merupakan pusaka dari keluarga Mawar. Dan setelah ditanyai dalam kondisi kesurupan itu, ia mengatakan bahwa dirinya bernama Nenek Larat Mas. Usianya 130 tahun. Lebih lagi ditanyai tentang berapa banyak yang ia telah membunuh. Ia mengatakan 130 orang yang ia telah bunuh. Dan ia sementara tinggal di Rimba, Maluku Tenggara Barat. Tak satu pun orang yang mengetahui dia. Mereka menganggap dia sudah mati. Ternyata dia masih hidup di sebuah goa di hutan Maluku Tenggara Barat. Ia mengatakan bahwa ia akan menularkan atau memindahkan semua ilmu yang dipelajari pada Mawar. Karena itu apapun yang terjadi dalam kehidupan Mawar, tak satu pun yang bisa melawan dia, tak satu pun yang bisa menolong Mawar. Karena Mawar adalah akan dititipkan semua ilmu yang dipelajari oleh Nenek Larat Mas. Setelah melalui pergumulan doa kurang lebih 6 jam melakukan perlawanan dengan Nenek Larat Mas, ia mengetahui juga bahwa yang datang melayani adalah utusan Tuhan. Karena itu, tetapi ia tetap melawan karena ia juga mengatakan bahwa dirinya juga adalah utusan iblis untuk menghadapi siapa saja yang merintangi. Tetapi lewat pergumulan, lewat pertarungan di dalam roh, Nenek Larat Mas dikalahkan. Dan ia mengakui akan keluar dari tubuh anak Mawar ini dan tidak mengganggu lagi. Melalui percakapan dalam kondisi kesurupan itu, nenek itu mengatakan bahwa di Provinsi Maluku, seluruh Provinsi Maluku ia menguasai, dan tak satu pun yang tersembunyi. Ia mengetahui semua karena ia memiliki pasukan 1000 kelelawar yang saat dia melakukan ritual atau melakukan perjalanan ke mana-mana di daerah Maluku ini, 1000 kelelawar ini di mana-mana ada. Ia menempatkan semua di setiap kabupaten, di setiap kampung, bahkan di pelosok-pelosok di Maluku ini dia menempatkan setiap kampung ada 1 kelelawar sebagai mata-mata. Karena itu ia sanggup mendeteksi semua yang terjadi di Provinsi Maluku. Dan semua ilmu hitam atau suanggi-suanggi yang ada di Provinsi Maluku ia tahu. Level yang dia katakan bahwa ia berada pada level atas, tingkat atas.
Dan kalau di malam hari ia terbang menjumpai setan-setan yang level bawah, kalau tidak menghormati dia, maka dia turun untuk melintir mereka atau menghajar mereka. Ketika dia terbang di malam hari, setiap setan yang level di bawah harus menghormati dia. Kesempatan itu juga kami bertanya pada nenek itu bahwa cerita tentang Pulau Mapora, bahwa di situ setiap tahun ada pertemuan segala iblis di seluruh dunia di tempat itu. Nenek itu mengatakan bahwa itu muslihat kami, muslihat setan untuk masyarakat agar mereka tetap percaya pada kami bahwa cerita itu benar. Tapi sesungguhnya itu tidak apa-apanya di Pulau Mapora sana, hanya tempat teteruga bertelur, kata nenek Larat Mas itu. Saya sudah 130 tahun dan membunuh kurang lebih 130 orang. Belum pernah saya diundang atau saya pergi ke Mapora sana. Bahkan setiap malam kalau saya melewati Pulau Mapora, ada setan-setan kecil juga di sana. Kalau tidak menghormati saya turun dan saya pelintir mereka. Kata nenek Larat Mas itu. Ini berarti terbantah bahwa Pulau Mapora hanya cerita rakyat, hanya folklore, yang hanya surga telinga yang tetap diceritakan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu kita tidak mempercayai atau mengimani hal-hal demikian, sekalipun diceritakan oleh oknum-oknum hamba Tuhan dengan pengalamannya untuk mengikuti perjamuan di Pulau Mapora. Semua hanya tipu daya iblis. Karena itu tetap percaya dan berserah kepada Yesus, bahwa Yesus satu-satunya tempat berlindung, tempat memuji Dia, bukan kepada cerita-cerita dongeng folklore yang menyegarkan telinga. Karena itu tetap diwaspadai. Selanjutnya, nenek itu melawan untuk tidak keluar dari tubuh anak mawar, tetapi lewat doa, pergumulan, ia mengaku kalah dan ditaklukkan di bawah kuasa darah Yesus, dan ia dienyahkan, ditolak keluar dari tubuh mawar itu, dan akhirnya ia keluar. Tetapi satu pesan yang dia katakan, kalau Anda mau ingin ikut saya, sebut saja nama saya, maka saya akan datang. Tapi saya mengatakan bahwa engkau hanya setan yang senantiasa merusak, menipu orang untuk menyebab mereka jatuh di dalam dosa. Karena itu, apapun kekuatan kau dengan pasukan 1000 kelelawar ini, di hadapan Tuhan kau hanya seonggok tanah. Ketika ia berkata engkau tiada, maka pasti kau tiada, dan roh-roh itu akan meninggalkan kau, dan semua roh-roh kegelapan itu akan mendapat hukuman di akhir zaman. Karena itu diminta nenek bertobat dan jangan melakukan lagi. Tetapi satu pesan yang dia katakan, bahwa kalau dia tidak berhasil mewariskan semua ilmu pada mawar, maka dia akan mati. Saya katakan, ya semoga permintaanmu untuk kau tiada di dunia ini dikabulkan, agar kau tidak lagi mengganggu generasimu, generasi cucu-cucu kalian tetap dalam perlindungan tangan Tuhan Yesus, bukan dalam perlindungan nenek. Karena itu bertobat dan jangan lakukan lagi. Kiranya Tuhan Yesus yang punya kehidupan ini senantiasa menjaga, melindungi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan nenek itu akhirnya ditolak keluar, dan anak mawar dipulihkan, disembuhkan secara ajaib di sebuah desa di Kelanit. Dan sampai saat ini ia sudah berkeluarga dan bersama suaminya melakukan tugas tanggung jawab di daerah lain. Kiranya kesaksian doa ini memberikan kekuatan harapan bahwa bukan setan yang memberikan kekuatan hidup, tetapi Allah yang kita sembah, Yesus Tuhan, yang memberikan kekuatan hidup kita untuk tetap kita bertahan di muka bumi ini, terus memuji, menyembah, dan berkat-berkatnya senantiasa mengikuti setiap orang yang percaya kepada Dia, yaitu Yesus Tuhan. Terima kasih. Shalom.